Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadirin muslimin dan muslimat wa jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Luxmawi yang Allah muliakan. InsyaAllah selalu kita berada dalam rahmat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah selalu. Mari sama-sama kita meniatkan untuk i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu, serta sama-sama kita meniatkan untuk memperdalam dan memperbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada beliau merupakan kewajiban atas kita bersama. Kita melanjutkan kajian kita yang tadi malam. Kita melanjutkan mengisahkan tentang sisi kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari pengetahuan kita terhadap sisi kepribadian yang agung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan memperdalam rasa cinta kita kepada beliau. Atau siapa saja yang belum merasakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan mengetahui daripada sisi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menambah ataupun memberikan awal rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampaikan bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, banyak hikmah kehidupan yang bisa kita ambil, khususnya di era sekarang, yang dilakukan oleh Muhammad pada masa itu yang saat itu belum menjadi nabi. Ketika menikah dengan Khadijah, Muhammad yang masih muda, umur 25 tahun, itu sudah memiliki secara ekonomi kemampuan, dan secara ekonomi bahasa sekarang memiliki kebebasan finansial. Itu tak lain dimulai dari sejak beliau, kalau sekarang masa SD beliau, walaupun tidak sekolah seperti kita, tapi umur 8 tahun beliau sudah berdikari, sudah mandiri, dan bahkan umur 12 tahun sudah mulai perdagangan ke luar negeri. Kita melihat bahwa kemandirian beliau, kemudian perjuangan kehidupan sehari-hari beliau, yang kemudian beliau dikenal dengan Al-Amin, yang sangat terpercaya, sampai dipercaya oleh Khadijah dalam perdagangan dia ke negeri Syam. Ini menunjukkan bahwa siapa saja hari ini yang mau untuk mendapatkan kebebasan finansial, yang anak-anak milenial sekarang, era sekarang, muda-muda ingin punya banyak duit, punya banyak uang, banyak harta, kemudian ingin punya kebebasan secara finansial, maka itu semua nggak didapatkan kalau seandainya akhlak, karakter,
itu tidak terbentuk sejak awal. Kedewasaan itu tidak terbentuk secara dini. Maka akhlak, karakter, kedewasaan itu harus lebih dahulu terbentuk dalam hidup, baru masalah finansial itu ngikut setelah itu di belakang. Tapi kalau seandainya anak-anak kita hari ini secara akhlak, kedewasaan tidak ada atau terlambat, maka secara finansial, kebebasan finansial dan ekonomi juga terlambat. Makanya banyak menjadi problem bagi anak muda di era digital sekarang, ketika mereka banyak menonton, banyak melihat, apa yang di media sosial, ya, adanya orang-orang yang crazy rich, yang kaya raya dengan cepat, ya. Jadi mereka tidak bersabar untuk bisa seperti itu, sedangkan mereka tidak dididik dewasa lebih cepat, padahal dia dewasanya terlambat. Nah, dan juga kita kenal dan kita tahu semua bahwa Muhammad dikenal dengan Al-Amin bukan ketika diangkat menjadi Rasul, tapi masa dewasa beliau, masa muda beliau, masa remaja beliau, itu dikenal dengan Al-Amin. Dikenal dengan Al-Amin. Itu masa sebelum Khadijah menyuruh, mempercayakan beliau untuk berdagang dengan beliau, itu sudah terkenal dengan Al-Amin. Maka tantangan kepada anak-anak milenial sekarang, kita sampaikan anak-anak muda sekarang, ya, adakah akhlak Al-Amin, amanah pada kalian, maka kalian akan kaya raya, maka kalian akan cepat dewasa, ya. Ada nggak akhlak amanah itu? Orang mencari dalam perdagangan, ya, di dalam usaha finansial, orang sangat butuh kepada akhlak dan perlu kepada orang yang berkepribadian Al-Amin atau amanah tersebut, yang sampai hari ini mandang bahasa Aceh meseke dah orangnya, ya. Orang-orang yang meseke lagi nya imita lego, ya. Kalian yang muda-muda, yang masih remaja sekarang, yang mau punya duit, punya uang banyak-banyak, punya akhlak amanah dulu. Karena itu yang dicari dan itu jarang didapatkan masa sekarang. Kalau itu ada pada kalian, kalian akan diburu, sosok kalian itu akan diburu, akan dicari orang. Amanah, bisa dipercaya, jujur. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi perlu dipahami oleh anak-anak kita, oleh anak-anak muda, bahwa kalian harus cepat dewasa, punya pengalaman kedewasaan secara hidup di dunia nyata sejak dini, supaya punya kebebasan finansial. Lebih daripada itu adalah belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian setelah itu adalah belajar tentang bagaimana memiliki sifat amanah di dalam kehidupan. Nah, maka kita akan seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki kesuksesan sejak masa muda beliau, ya, sehingga menikah saja beliau membayar mahar yang sangat besar, ya. Ada yang tanya, mahar ini dari mana Ustaz? Artinya bahwa siapa yang menentukan mahar Nabi yang mahal itu? Apakah Khadijah yang menentukannya atau apa? Tidak ada penjelasan secara spesifik siapa yang menentukan mahar Nabi. Apakah Khadijah meminta demikian? Ada yang unta katanya sampai 100 unta, ya, di samping daripada uang. Tetapi ini boleh jadi mahar yang demikian dibayar oleh Muhammad pada saat itu, ya, mahar yang beliau bayar itu boleh jadi kembali kepada adat orang Arab, melihat kepada siapa sosok daripada Khadijah itu, yang siapa kaum beliau, bagaimana nasab beliau, ya, kembali kepada adat. Ya, karena kan belum ada Islam pada saat itu, maka kembali kepada adat. Kalau memang orangnya terpandang, nasabnya baik, ininya bagus, maka maharnya juga menyesuaikan.
Kemudian kembali juga kepada sosok Nabi, nasab beliau siapa, kemudian kaum ahli kaum Nabi juga siapa. Maka ini juga ini cucunya daripada Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ya. Maka ini mempengaruhi kepada sisi mahar yang dibayarnya berapa. Maka sebaik-baik mahar itu adalah bukan yang dipatok oleh mertua, oleh keluarga istri. Sebaik-baik mahar yang dibayar itu adalah justru disebutkan oleh suami. Dumna karena cinta alun kepada istri, kedua calon istri. Itu kan sebaik-baik mahar. Ya. Ada di antara kita yang menikah misalkan ganyan yang ke, ya. Calon suami yang mengatakan dumna lumjo. Ya. Saya pikir bahwa sebaik-baik itu adalah suami yang menentukan begah geroge sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kemudian keluarga istri yang mengatakan je. Nah, ini luar biasa. Kayaknya mana? Ya, begitu ya. Mungkin kejadian dengan Nabi Muhammad ketika beliau menikah dengan Khadijah adalah seperti itu. Dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak muncul tanya jawab yang akan kita coba untuk menjawab dalam kesempatan kali ini. Bahwa ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah adalah seorang janda yang suami beliau telah meninggal, dua orang suaminya telah meninggal lebih dulu. Ya, ada Atiq yang pertama, kemudian ada Abu Halah. Ya. Abu Halah ini dua orang suami daripada Khadijah, dan dari dua suami ini memiliki 4 orang anak. Jadi ketika Nabi menikah, Khadijah itu punya 4 orang anak. Nabi nikahi Khadijah, Nabi Muhammad telah memiliki anak daripada Khadijah 4 orang. Dan keempat orang anak daripada Khadijah ini alhamdulillah masuk Islam, masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Tapi anak daripada Khadijah tersebut. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan Allah takdirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim itu berasal dari istri Nabi yang yaitu Maryah Qibtiyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Allah takdirkan demikian. Nabi punya banyak istri beliau, tapi kebanyakan anak Nabi itu, hampir semua anak Nabi kecuali satu saja Ibrahim, itu daripada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di sini kita lihat ya, syubhat disebutkan oleh banyak orientalis tentang masalah kehidupan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syubhat itu datang karena ketidakpahaman mereka tentang misi, risalah dan kepribadian Rasulullah yang sangat agung. Nah, yang pertama dulu, kalau kita katakan bahwa yang laki-laki yang mau ikut Nabi dari sisi sunnah menikah, ya, sunnah menikah ya, lebih daripada tabuh kan sunnah wa Nabi beragam kan, ya, sunnah wa Nabi menikah lebih dari tabuh. Tapi mulai lagi Nabi cik sunnah kiban yang janda telefon. Yang janda pun Nabi kan janda telefon. Lehnyan baru. Nah yang kedua yang kelih. Yang ke sunnah seperti mana? Hana rame yang ke menana sunnah yang janda pun. Hana yang ke menan, tapi yang kedua kelih baru sunnah juga. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa hikmah besar dibalik daripada pernikahan Nabi dengan Khadijah adalah bahwa menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tak lain karena kemuliaan diri itulah yang menjadi patokan pernikahan Nabi, bukan masalah janda atau perawan. Bahwa sisi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada sejak umur beliau 25 tahun itu cocok dengan wanita bernama Khadijah yang telah hidup 40 tahun untuk bisa mendapat kepribadian yang teruji dan agung seperti itu. Khadijah punya kepribadian yang agung dan hebat luar biasa.
Kita kadang maaf cakap ya, istri kita ataupun wanita zaman sekarang ya menikah itu lebih mudah daripada laki-laki. Ya. Tingkat pengalaman hidup, kemudian karakteristiknya, kepribadiannya belum teruji lagi. Ya. Sama dengan kita juga yang masih belum teruji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu sudah dewasa dan kepribadian yang sangat baik itu sudah cepat terbentuk dan baru cocok dengan Khadijah yang sudah 40 tahun dulu ya, teruji, suci, mulia sehingga digelar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu dengan At-Tahirah Al-Afifah. Jadi yang suci lagi mulia. Itu sudah terkenal di kalangan orang Quraisy padahal Islam belum datang. Masa jahiliyah, tapi beliau terkenal dengan At-Tahirah Al-Afifah. Sampai tahirahnya beliau, sucinya beliau, dan mulianya beliau, sebagaimana kita katakan tadi malam, enggak ada laki-laki yang berani untuk klek-klek mata dengan laki yang menikah. Ya sampai beliau lah yang mencari sampainya dapat Muhammad gegalannya yang kecocokan secara kemuliaan jiwa. Jadi pernikahan Nabi Muhammad pada sisi kemuliaan jiwa antara dua pribadi manusia ini, dua pribadi hamba Allah ini. Jadi janganlah kita berpikir bahwa pakar kok janda yang ditanya tangan lagi ya. Ya benar ada orang yang berpikir tentang ditanya tangan janda. Ya belum kapok perlu tolong. Karena pernikahan Nabi bukan atas dasar itu, atas dasar kemuliaan jiwa yang sangat agung ini berjumpa, nggak pikir masalah umur, nggak pikir masalah janda dan yang lainnya. Nah, dan ini terbukti kemudian dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta beliau kepada Khadijah sangat luar biasa, dan fungsi Khadijah radhiyallahu anha dalam dakwah Nabi di masa-masa yang sangat sulit. Khadijah sendirian. Paling sulit masa hidup Nabi kapan? Ya kan masa di Mekah, memulai dakwah permusuhan orang-orang Quraisy paling sulit. Nah, kesulitan itu yang dihadapi Nabi dalam dakwah beliau perlu kepada pribadi seorang istri yang juga memiliki kepiawaian, keahlian, kemuliaan yang sangat hebat. Kalau tidak akan mampu untuk menanggung bagaimana memiliki seorang suami yang tanggungan sangat berat dalam kehidupan. Jadi ujian demi ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul itu luar biasa. Kalau bukan sosok seperti Khadijah, han mampu sampai samping Nabi SAW dumnan berat. Ternyata terbukti Khadijah mampu. Dan Nabi sangat mencintai Khadijah sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Tidak ada istri Nabi yang dicemburui oleh Aisyah kemudian ketika di Madinah seperti cemburunya kepada Khadijah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada istri-istri Nabi lain yang dicemburui lebih oleh Aisyah. Aisyah salah satunya istri Nabi yang dikawini Nabi seorang perawat ya, masih muda. Ini yang punya banyak rasa cemburu. Kepada Khadijah lah cemburu. Kenapa? Setiap Nabi misalkan ada beliau daging, dihadiahkan daging ataupun menyembelih, Nabi itu akan ingat kepada Khadijah dan mengirimkan daging itu kepada sahabat-sahabat yang dekat dengan Khadijah. Jadi Nabi ingat pada istri beliau. Bahasa katanya setiap berpajuh mangat ingat ke istri itu. Tapi istri sudah wafat. Khadijah sudah wafat, tapi beliau ingat. Maka caranya bagaimana? Beliau ingat Khadijah dengan mengingat sahabat-sahabat dekat Khadijah yang masih ada. Maka itu Nabi kasih hadiah, Nabi kirimkan hadiah. Ya. Nah, jadi menyang pajuh mangat diingat ke isteri. Menyang tanya bandar pajuh mangat dua ke isteri rumah pajuh apa ya. Dua. Ya, padahal isteri mandaudet ya. Ya, nyo Nabi isteri kah nalik ya, tapi diingat ke isteri dari pajuh mangat ya, dikirim hadiah kepada dikirimnya kepada makanan itu kepada
istri, tapi melalui apa? Ya, sahabat dekat Khadijah. Ingat beliau kepada Khadijah. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Nabi karena mengingat Khadijah, selalu Aisyah mengatakan, Khadijah dia sudah meninggal, ya. Sebenarnya le Aisyah radhiyallahu anha pun ingat Khadijah sampai kamu meninggal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruziktu hubbaha. Aku ini ruziktu hubbaha. Aku ini dianugerahkan oleh Allah cinta kepadanya. Jadi beliau enggak bisa menutupi bahwa mengatakan bahwa walaupun sudah meninggal, bahwa cinta beliau tidak pernah pudar terhadap Khadijah. Setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha, yaitu 3 tahun sebelum hijrah, yaitu diperkirakan tahun ke-9 kenabian, itu Nabi enggak menikah setahun setelah itu. Enggak menikah Nabi setahun setelah itu. Dalam adat orang Arab, begitu istri meninggal, ya nikah terus. Belum uragam hana payah pupre, kawan. Ya. Uragam ke hana payah pupre, hai hana indah bagi uragam. Kayak mana? Menyurinam nak indah, bagi laki-laki enggak ada indah. Adat orang Arab itu biasa, begitu selesai menikah. Tapi Nabi tidak menikah sampai setahun. Dan alasan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah? Wahal ba'da Khadijah min ahad, kata Nabi. Memangnya ada pengganti daripada Khadijah? Hana pengantau Khadijah. Nah, kalian. Jadi menikah Nabi dan cinta beliau kepada Khadijah karena kesucian jiwa. Masalah ini loh, akhlak dan jiwa yang sangat agung. Ini dia yang mempertemukan Nabi dengan Khadijah walaupun berpaut umur. Jadi jangan cerita masalah umur yang berpaut, tentang masalah janda atau itu, bukan. Murni gara-gara itu. Saudara yang dimuliakan Allah, dan hidup sangat bahagia dan cinta walaupun bagaimana tantangan hidup sangat besar yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hari ini kita pesankan kepada anak-anak muda, kepada siapa saja yang berkeluarga juga, bahwa berkeluarga kita karena kemurnian dan kesucian jiwa, keterpautan jiwa yang sangat erat antara kita berdua, kecocokan dari sisi itu. Jadi sekufu itu kesetaraan dari sisi bukan masalah keluarga ataupun kesetaraan dari sisi harta, tapi kesetaraan daripada itu kemuliaan jiwa. Itu akan sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan bertahannya keluarga kita. Hari ini banyak sekali masalah keluarga yang kita hadapi di era digital ini, di era AI saat ini banyaknya keluarga-keluarga muda yang dengan mudah bercerai dan pisah hanya gara-gara ketidakcocokan yang mereka dapatkan kemudian dan tidak sinkronnya antara akhlak sesama mereka. Berkeluarga itu lebih kepada kepribadian dan kemurnian dan kesucian jiwa. Adik-adikku yang masih muda-muda, kalian harus tahu. Nah, selanjutnya kita lihat istri Nabi setelah itu siapa? Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ya. Istri Nabi setelah Khadijah, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini dinikahi Nabi pada tahun ke-10 kenabian. Dan ini juga janda. Ya, dinikahi Nabi seorang janda dan termasuk yang paling tua, istri Nabi yang paling tua daripada istri-istri yang lain. Ini istri Nabi yang paling tua ini. Setelah Khadijah, baru Nabi kemudian menikah lebih daripada satu. Setelah Khadijah tidak ada, menikah lebih dari satu, dan istri setelah Khadijah ini termasuk istri beliau yang paling tua daripada istri-istri yang lain, Saudah binti Zam'ah. Pertanyaan dong kan, jadi gimana Nabi menikah? Jadi jangan bilang bahwa Nabi, na'udzubillah, yang mengatakan bahwa galak aku rinam. Bayangkan Nabi menikah dengan siapa ini? Saudah binti Zam'ah, sudah tua, janda, ya. Sebabnya kenapa? Kata para ulama, wa kana ahluha fi syirkihim
faqad mata zawjuha fi ardi Habasyah wa kanat ma'ahu fa'adat ila Makkah wa kana ahluha fi syirkihim fa khasyiya an-nabi an yaftinuha fatazawwajaha. Nah, Saudah binti Zam'ah ini seorang sahabiat yang berhijrah ke Habasyah, kemudian kembali, dan di Habasyah meninggal suaminya. Suami beliau meninggal di Habasyah, lalu balik karena suami telah meninggal, beliau balik kampung. Sedangkan di kampung beliau, orang kampung beliau itu masih tidak masuk Islam, masih syirik. Maka Nabi khawatir beliau akan kena fitnah kalau kembali ke kampung beliau dengan dengan keluarga beliau dan yang lainnya. Maka beliau nikahilah untuk menjaga Saudah ini dan tidak diganggu oleh orang kampung beliau dan kaum beliau yang masih syirik. Karena kalau sudah dinikahi oleh seseorang, maka ini akan menjalin hubungan kekeluargaan. Dulu begitu, terjadi hubungan kekeluargaan dan kaum itu sudah tidak boleh mengganggu lagi. Dan oleh sebab itu akhirnya kaum Saudah binti Zam'ah banyak masuk Islam karena dinikahi oleh Nabi. Saudah merupakan urang kampung urangnya, akhirnya urang kampungnya nama Islam gara-garanya. Jadi menikah Nabi ada sisi dakwah yang sangat kental di sana, menjaga Saudah binti Zam'ah ini, yang nanti hari-harinya ketika di Madinah, jatah daripada Saudah, Nabi menginap malam dengan Saudah. Saudah sering bilang bahwa, ya Rasulullah, menginaplah engkau dengan Aisyah saja, ya, jatahku dengan Aisyah saja, karena beliau memang sudah sangat tua. Nah, jadi begitu saudara yang dimuliakan, pesan dakwah Nabi menikah lebih dari satu, pesan dakwah menjaga kaum dan supaya mengajak mereka bisa masuk Islam. Kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah bint Abi Bakr As-Siddiq. Yang ini si Nabi yang ketiga beliau nikahi setelah Saudah binti Zam'ah. Dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun pertama hijrah, atau ada yang mengatakan tahun kedua hijrah. Ini merupakan cita-cita daripada sahabat karib beliau. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sangat mengharapkan, bercita-cita Nabi menikah dengan seorang putrinya. Yang memang harapan daripada Abu Bakar. Walaupun anaknya masih kecil pada saat itu, ya, dinikahi Nabi SAW dan kemudian hijrah ke Madinah. Ketika sudah mulai dewasa, baru kemudian hidup bersama Nabi SAW. Gara-gara itu akhirnya semakin dekatlah Abu Bakar dengan Nabi, dan itu harapan daripada Abu Bakar. Dalam perjuangan dakwah Nabi, kita dapatkan Khadijah adalah istri Nabi yang sangat berperan dalam banyak ilmu pengetahuan kita tentang Nabi SAW. Istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Khadijah. Para sahabat itu belajar pada Aisyah. Para sahabat belajar pada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah adalah menjadi ulamanya para sahabat. Ya. Jadi kalau dibilang memang naurinang yang ku ulama raya, Aisyah adalah sahabiat, di samping adalah istri Nabi. Ini adalah menjadi pusat pengetahuan di kalangan para sahabat. Jadi jangan dipikir para sahabat semua ulama, tidak. Sering kita dengar nama para sahabat itu puluhan ribu, tapi yang kita sering dengar berapa orang, ya kan? Itu ulama-ulama sahabat, tokoh-tokoh sahabat, pakar-pakar di kalangan para sahabat. Nah, benar, ya. Jadi hana mandum menjadi ulama. Ada yang sahabat, ada yang ulama juga, ada yang masa itu bukan ulama. Nah, di antara urang inang yang jadi ulama itu adalah istri Nabi, salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nah, ini fungsi dakwah. Jadi menikah dengan Aisyah, kekerabatan atau kedekatan dengan sahabat karib beliau Abu Bakar, ya. Dan juga fungsi dari sisi dakwah, menjadi orang yang sangat cerdas dan pintar.
dan menjadi ulama di kalangan istri-istri Nabi. Kemudian setelah itu Nabi menikah dengan Sayyidah Hafsah bint Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Hafsah ini anak daripada Umar bin Khattab. Ini juga seorang janda yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga Hijriah untuk menjadi ikraman li Umar, untuk menjadi kemuliaan bagi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang juga ada hubungan persahabatan Nabi dengan Umar Ibn Khattab. Jadi kita tahu ketika Hafsah ini sudah wafat suaminya, Nabi sang ayah yaitu Sayyidina Umar pergi kepada para sahabat untuk mengajukan ada yang menikahi Hafsah tidak. Nabi Sayyidina Umar pergi kepada Utsman, mau menikahi anak saya tidak? Jangan kalian ya. Zaman meninggal setelah masa iddah selesai, ayahnya Umar langsung mencari siapa yang mau menikahi. Haji kosong, benar yang nikah lagi. Sebuah kemuliaan. Urinam na yang nikahi setelah meninggal suaminya, sebuah kemuliaan. Umar mau anaknya langsung dinikahi. Beliau tawarkan kepada Utsman. Utsman mengatakan tidak, saya tidak menikah. Ya. Kaji dengan anak Nabi kalau menikah Utsman kalau menikah dua anak Nabi Utsman. Hana lu menikahi lebih daripadanya. Ya. Nyong anak Nabi kasih belum. Ya. Beliau tawarkan kemudian kepada Abu Bakar. Umar tawarkan, wahai Abu Bakar, mau tidak untuk menikahi anak saya Hafsah? Abu Bakar geim, hana berapa? Geim. Katanya Abu Bakar, mau tidak menikahi anak saya? Geim. Hana berjawab. Mekrat hati Sayyidina Umar. Dumnan sahabat akrab dan dua tu menjawab nekun han. Nekun Pehana mulia anak ulun menantu Quran. Bukan Sayyidina Umar. Ya. Abu Bakar geim. Berapa hari kemudian datang Nabi melamar Hafsah. Umar hana gejak pak Nabi gejak pertabahana. Umar hana gejak pada Nabi gejak pertama. Setelah itu datang Nabi SAW melamar langsung Hafsah Mbak Umar. Hafsah, aku yang akan menikahinya. Senang Sayyidina Umar kerli, harap bak sahabat merempuk Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, merempuk Nabi. Lehnyan tinggal Abu Bakar gejak. Kamu fumkan pakalun ia baru. Kamu tahu kan, sudah paham kenapa saya diam? Karena aku pernah mendengar Nabi ketika kami sedang berdua ada menyebut nama Hafsah, dan aku tidak boleh untuk memberitahu rahasia kami berdua. Ya, jadi kita nyomanya haba ada baga haba dua, hana urut lain. Nyan haba dua tanya nyan hanci cuba lega walaupun hana kebaga be baga bago. Nyan berdebe. Ya, walaupun enggak ada sahabat kita mengatakan jangan bilang-bilang sama orang ini ya. Nyan haji pegah bagok mendepu akhlak amanah menan. Yang hasil pembicaraan kita berdua itu walau tidak dikasih tahu jangan bilang sama siapa-siapa, itu rahasia kita berdua. Enggak boleh bilang sama siapapun. Itu akhlak amanah mendepu. Menyauronyo kiban nyan hasil chatting tanyo berdua hanjir na screenshot na foto na kirim ke orang lain hanjir nya hasil chat kalau punya ba WA ino chatting dua ada mono kamno hai karena dua ada tanyo muturi atau kiban lalu tak pegah apa yang sesuai yang tanyo mufum tanyo berdua. Kita berdua kadang okey tak pegah haba menan tapi punya itu boleh kau haba tanyo dua tanyo karu ataupun salah mufum idon hatil chatting kemuduan kalian, kopi itu kirim je itu, ya, nyan drone khianat. Tapi kan hanai pegah han dibi, ya, hancur, minta izin baru boleh. Ini hasil chatting kita tadi boleh saya ini forward. Nah,
Kalau tidak boleh. Bahkan asalnya konten menteng kahana tulisan, kontennya saja juga nggak boleh dikasih tahu kalau memang tidak ada izin. Nah, Abu Bakar diam, walaupun Umar tak hati, rahasia Nabi nggak boleh dikasih tahu sama siapa. Setelah itu baru ketahuan. Nah, itulah makanya aku diam. Kalau seandainya Nabi nggak menyebutkan namanya, aku akan menikahi Hafsah. Ya. Jadi dulu kedekatan para sahabat itu ketika menikahi anak salah seorang mereka itu semakin dekat sahabat, semakin memperdekat persahabatan. Jadi jid ke melintai, jadi ngon jid ke melintai dan ayah tuan. Jadi Nabi, ayah tuan Nabi Abu Bakar dengan Umar, baik macam-macam. Yang ayah tuan Nabi. Maka orang Syiah hari ini yang membenci Abu Bakar dan Umar itu ayah tuan Nabi. Itu sangat gila sekali orang Syiah, na'udzubillah. Sangat kita katakan gila dan aneh. Mereka mengutuk melaknat Sayyidina Ali dan mengutuk melaknat Abu Bakar, padahal itu adalah ayah tuan Nabi. Begitu juga mereka tidak suka kepada Hafsah dan tidak suka kepada Aisyah, itu orang Syiah. Ya, padahal itu istri Nabi. Yang Al-Quran telah menyebutkan, Allah sebutkan langsung di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. Apa kata Allah? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dan tadi malam kita katakan bahwa Nabi harus kita cintai lebih dari diri kita. Allah sampaikan bahwa Nabi itu lebih utama bagi kita daripada diri kita sendiri. Bahkan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, itu adalah ibunda-ibunda mereka. Istri Nabi itu ibu kita. Jadi ibunda kita itu istri Nabi, ibunda kita dalam Al-Quran. Makanya enggak ada yang menikahi istri Nabi setelah Nabi wafat. Enggak boleh, haram hukumnya, sama seperti menikahi ibu sendiri. Itu status hukum. Ya, istri Nabi itu ibunda kita, bahkan lebih berat dia ke mak katanya daripada mak yang belahi katanya. Itu istri Nabi. Tapi orang Syiah itu mereka membenci membenci Aisyah dan Hafsah, dan begitu juga kedua orang tua yaitu Abu Bakar dan Umar. Saya kemarin ketika pergi safari dakwah ke Jabodetabek di awal bulan ini, awal bulan September, saya jumpa dengan salah seorang yang pernah belajar langsung dengan pentolan Syiah di Indonesia. Pentolan Syiah di Indonesia, pernah jadi Syiah dia. Jadi pentolan Syiah belajar langsung sama pentolan Syiah di Indonesia. Dia kasih tahu kepada saya bahwa cara Syiah mendakwahkan ini adalah mendakwahkan Syiah di Indonesia itu mereka banyak membuat tempat berselawat kepada Nabi, mengajak untuk mengkaji sejarah dan sunnah Nabi yang nggak ada bedanya dengan kita, nggak ada bedanya dengan masyarakat Indonesia. Ketika sudah dekat baru masuk level selanjutnya, mulai diajarkan hal-hal yang berbeda. Apa itu? Mulai mengutuk Hafsah, mengutuk Aisyah, mengutuk Abu Bakar, mengutuk Umar. Baru sempurna iman menyeka sampai nauzubillah melaknat. La haula wala quwata illa billah. Ini Syiah yang harus diwaspadai. Ya. Bagaimana Al-Quran saja telah mengatakan bahwa azwajuhu, istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Ketika Nabi wafat di mana? Di atas pangkuan Aisyah. Siapa Aisyah itu? Maka menyentuhkan drone Syiah atau kan sinyalir sida orang Syiah atau kan gepegahana lukan Syiah. Sino pujau Khadijah, sino pujau Aisyah, pujau Abu Bakar, pujau Umar, nesanjung dia. Yang garis merah bawahnya. Jadi depu hana sanggup lagi drone Syiah. Ben betul-betul. Ya.
Mam Syiah mentang diperno mentang baju-baju tengah digait tengah ipakat menan tengah ipakat nyan mentang hanang depa nyan yang beruban bergabung wateka betul-betul nyan kamu lain. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah kesesatan orang Syiah dalam hal ini ya, kami sampaikan. Baik, Hafsah ini kita tahu istri Nabi yang sangat pintar dan menguasai ilmu kepenulisan. Jadi temelih-temelihnya setiap ilmu itu beliau tulis, itu pintar dalam menulis karena zaman dulu nggak banyak orang bisa menulis. Hafsah istri Nabi yang pintar menulis, makanya mushaf masa Abu Bakar dan Utsman ya, itu dijaga dan disimpan di tangan Hafsah. Di tangan Hafsah. Abu Bakar yang mengumpulkan pertama Al-Quran ya. Al-Quran dijadikan sebuah mushaf masa Abu Bakar. Mushaf itu disimpan di tangan Hafsah. Kenapa? Hafsah yang memahami ilmu kepenulisan, bukan di tangan Aisyah. Hafsah radhiyallahu anha ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah atau Ummul Masakin. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini istri Nabi yang selanjutnya. Suami beliau itu meninggal dalam perang Badar. Dan setelah suaminya meninggal, tidak ada yang membiayai hidup beliau dan menanggung hidup beliau. Maka kemudian Nabi SAW ya, menikahinya untuk memuliakannya dan menghibur dirinya karena suaminya meninggal dalam perang Badar. Dan terlunta-lunta hidup beliau setelah itu. Nabi nikahi Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Nyanya dan sahunan istri Nabi yang merupakan mak gedanya berdepa ya. Digelar juga dengan Ummul Masakin. Beliau digelar dengan Ummul Masakin. Kenapa? Beliau orangnya sangat sosial, orang miskin sangat suka beliau bantu. Nah ini salah seorang istri Nabi yang sangat pekerja sosial, punya bahasa orangnya ya, sangat suka membantu fakir miskin, sehingga digelar dengan Ummul Masakin ya. Kemudian istri Nabi selanjutnya beliau menikah dengan Sayyidah Juwairiyah bintul Haris. Ini merupakan pertama sekali ditawan dalam penaklukan dalam ghazwah Bani Mustaliq. Beliau ini merupakan anak daripada pembesar Bani Mustaliq. Nabi pernah berperang melawan Bani Mustaliq, orang musyrik pada saat itu. Maka berhasil ditawan, dan yang ditawan salah seorang adalah anak daripada pembesar Bani Mustaliq itu ya. Lalu Nabi ketika mengetahui ini adalah anak daripada seorang pembesar Bani Mustaliq, Nabi kemudian merdekakan, beliau lepaskan ya, dan kemudian dinikahi oleh Nabi setelah beliau lepaskan dari tawanan. Dan itu akhirnya sebab daripada Bani Mustaliq yang memusuhi Nabi, mereka kemudian masuk Islam gara-gara mereka senang anak pembesar, bukan pembesar saja, bahasanya memang anak ahli kedua kaum dimerdekakan oleh Nabi. Pada dasarnya tawanan perang itu sulit untuk dimerdekakan, tapi Nabi becok Sayyidah Juwairiyah karena gedepa anak pembesar kaum yang dimerdekakan oleh Nabi. Setelah dimerdekakan, mereka senang majruh Muhammad. Lalu dinikahi oleh Nabi lagi. Mudah senang lah bawanya. Rame-rame dalam Islam. Nah, zaman menan ya. Nyan ka je ke keluarga tanya. Ya, maka zaman sampai kerajaan-kerajaan dulu ditaklukkan, dinikahi, akhirnya dua kerajaan menyatu jadi satu. Kemudian ya, begitulah. Jadi misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah itu siapa lagi? Sayyidah Zainab binti Jahsh ya. Jadi Zainab dua istri Nabi. Jadi sama-sama Zainab, cuma bintinya beda.
Yang pertama tadi adalah Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Yang kedua adalah Zainab bintu Jahsh. Zainab ini bintu Jahsh juga seorang janda. Pernikahan Nabi dengan Zainab ini adalah suruhan langsung dari Allah. Allah yang you. Allah yang you. Gimana cara? Kisahnya adalah Zainab bintu Jahsh ini istri daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Saking pada saat itu dekat dengan Nabi dan Nabi cinta dengan Zaid, makanya kemudian orang memanggil Zaid ini dengan Zaid bin Muhammad, padahal bukan anak Nabi tapi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat mengharamkan atau melarang anak angkat yang dinisbahkan kepada orang yang mengangkat, enggak boleh dalam Islam. Ya. Jadi ud'uhum li abaihim, panggil anak itu sesuai dengan orang tuanya langsung, enggak boleh panggil dengan orang tua angkat. Makanya turun ayat itu. Makanya sampai hari ini dalam Islam diharamkan kita mengambil anak angkat lalu menisbahkan anak angkat itu kepada kita. Jadi hati-hati bapak-bapak yang ngambil anak angkat lalu dimasukkan ke dalam kakak, nama dalam kakak adalah nama bapak. Supaya apa kan? Yang merempok tunjangan ngetayang sih. Jadi pertama menyuruh yang merempok tunjangan PNS, yang merempok tunjangan nyoji, yang merempok tunjangan kesehatan. Pertama anaknya. Jadi dia ke anak sao. Akte adalah anak drone, padahal anak go. Itu haram, tidak boleh. Jangan main-main. Hai buat kakak api. Yang meninggal anaknya, meninggal drone. Kalau anak drone kan pak kalau kakak lah kalau. Buktinya kan di kakak, akte jadi bukti. Tak boleh. Tetap ayah dia. Kita hanya ayah angkat saja, membiayai, tak kasih sayang. Silakan menjadi pahala kepada kita, boleh. Tapi yang enggak bolehnya itu adalah menisbahkannya. Maka untuk melegalkan hukum larangan anak angkat dinisbahkan kepada ayah angkat, Allah suruh Nabi Muhammad untuk menikah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi ditalak oleh Zaid menalak istrinya ini Zainab bintu Jahsh. Lalu setelah ditalak oleh Zaid, Nabi kemudian menikahi Zainab ini untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan nasab kekeluargaan ayah angkat dengan anak angkat. Jadi istri daripada mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh ayah angkat karena nggak ada hubungan darah dia. Nah, ini bentuk daripada pensyariatannya. Di sini Allah suruh untuk menikahi Zainab bintu Jahsh. Lalu setelah itu Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah istri Nabi kemudian, yang nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumi. Jadi Hindun bintu Abi Umayyah itu istri Nabi dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dinikahi Nabi setelah meninggalnya suami beliau Abu Salamah dalam perang Uhud. Abu Salamah dalam perang Uhud. Dan Ummu Salamah sangat cinta kepada Abu Salamah. Setelah meninggal dalam perang Uhud itu menangis dan sedih bukan main. Jadi betul-betul sedih cakapnya. Hai walaupun syahid betul, tapi perasaan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi kemudian bahwa ada yang menawarkan ataupun yang menghibur beliau untuk minta ganti supaya Allah gantikan Allah gantikan suami beliau dengan yang lebih baik. Bunga kan? Ana suami lo yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, Hana ya. Berdoalah sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Nah,
Lalu beberapa hari kemudian setelah beliau selesai masa iddah, didatanglah Nabi untuk melamar Ummu Salamah. Ya. Lalu temannya yang ia berdoa bahawa Allah merempok lebih hebat dari Abu Salamah, gejak awak. Nah, merempok lebih hebat dari Abu Salamah. Dia tanya. Nah, tu Nabi dia nak jawab. Ya, senang kali menghibur Ummu Salamah, menjaga Ummu Salamah. Nabi menikahi Ummu Salamah. Ya, suaminya syahid dalam perang Uhud. Nabi jaga. Lihat itu bagaimana peran daripada dakwah Nabi dalam beliau menikahi istri-istri beliau. Kemudian siapa lagi? Sayyidah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sayyidah Safiyah, istri Nabi, ibunda kita. Ini adalah anak dari pembesar Yahudi Bani Nadir. Pembesar Yahudi Bani Nadir yang dimerdekakan oleh Nabi SAW, kemudian dinikahi oleh Nabi. Maka dengan menikahnya Nabi dengan Sayyidah Safiyah, Yahudi Bani Nadir banyak yang masuk Islam. Jadi pernikahan itu faktor pernikahan, faktor dakwah. Jadi Nabi nikahi anak daripada seorang pembesar Yahudi Bani Nadir, ya. Tapi ayahanda beliau ini tidak masuk Islam, ya. Tidak masuk Islam. Tapi kaum beliau kemudian ramai masuk Islam setelah itu, ya. Dan yang ke-10 siapa? Adalah Sayyidah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Dipanggil dengan Ummu Habibah, nama beliau Ramlah. Hai, nanti dengar sonan Ramlah. Nah, tenan lewatnya orang bunan Ramlah. Nyeda begah nan Ramlah orangnya. Cuma Ramlah, Mawa Ramlah, Masyik Ramlah. Tapi nan anak mit orangnya Ramlah hana berheli kebunan orang. Ramlah tak hana pai tagai, ya. Si ingat ulun tuan hantam belum dengar li nan anak mit kebunan Ramlah lewatnya. Ramlah itu istri Nabi, terkenal dengan Ummu Habibah. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah. Ya nyombe sampai gadah nanyo. Orang Aceh mandang na le nanyo tapi kadua-dua aja mengkahanali Masyik yang na, Masyik Ramlah. Nyo kaji buh nan dalam kembali. Ya, mana depa ya. Munya Zainab alhamdulillah le mandang tapi orangnya mandang le. Tapi Ramlah nyo karab gadah. Nyo payah buh nan. Nyo yang lahir sona cucodon yang lahir lebet nyo langsung pun Ramlah punya ina. Ya. Kiban nabakan. Nah, ya. Kanan mutazawijah bin Abdullah bin Jahsh wa haja ila Habsyah. Jadi Ramlah ini beliau punya suami bernama Abdullah bin Jahsh. Hijrah sama-sama ke Habsyah. Di Habsyah sana ternyata suami beliau ini murtad di Habsyah. Ya, suami beliau ini murtad di Habsyah, ya. Maka Nabi SAW ketika mengetahui suami Ramlah murtad di sana, beliau tulis surat kepada Raja Najasyi bahwa bahwa Ramlah itu aku nikahi. Beliau tulis surat menghibur Ramlah. Beliau nikahi padahal masih di Habsyah. Baru berjumpa dan berkumpul ketika balik ke Madinah setelah Nabi hijrah. Jadi perjanjian pernikahan dan bahkan menurut para ulama sudah dianggap menikah itu ketika surat dikirim oleh Nabi, baru kemudian kumpul dan berjumpa ketika Nabi hijrah ke Madinah. Berapa tahun lamanya baru jumpa. Lihat, ya, Nabi menikahi dengan istri beliau Ramlah seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir dalam hal ini adalah Sayyidah Maimunah bintu Haris Al-Hilaliyah. Sayyidah Maimunah. Nah, nyopikah hanali tangan nyoci. Ya, Maimunah. Yang na cuma Maimunah, mawa Maimunah masih Maimunah. Nyo yang muda-muda hana Maimunah lebih. Nyo Maimunah adalah istri Nabi SAW yang Nabi nikahi pada tahun ke-7 Hijriah. Itu adalah ketika Nabi melaksanakan umrah qada.
Ini juga Nabi nikahi ta'lifan liqaumiha fa aslamal katsir minhum. Jadi juga Nabi nikahi untuk mendakwahkan kaum beliau, ya, yang akhirnya banyak masuk Islam setelah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama-nama daripada istri Nabi, dan banyaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kekhususan bagi Nabi, sedangkan bagi umatnya cuma boleh 4 saja sekalian. Artinya bahwa dalam satu waktu paling banyak boleh 4. Tapi kalau meninggal nama kahwin 60 rawa isteri tu dah nama salah. Artinya bahwa hai hana trok put kahwinnya meninggal kahwinnya lain cerita, ya. Jadi tapi banyak isteri dalam satu waktu, ini hanya kekhususan Nabi. Tapi lihat, Nabi menikahi janda dan karena urusan dakwah. Urusan dakwah. Nah, inilah hikmah daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menikahnya Rasulullah dengan istri beliau yang banyak adalah karena risalah misi dakwah yang beliau emban. Nah, baik. Pas waktunya sampai di sini. Berarti hana pertanyaan orangnya. Ya. Nah, pertanyaan silakan. Hanali, good. InsyaAllah mudah-mudahan ukur benar nama-nama baru anak katanya. So nan baru anak katanya Ramlah dengan Maimunah. Ya. Baik gadahnya adalah ibunda orang mukmin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahi cinta kepada istri-istri Nabi, keluarga-keluarga Nabi, anak-anak Nabi dan cucu-cucu Nabi dan keturunan Nabi. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.